Jadi memang ini menikahkan anak perempuan dengan orang soleh, ini satu hal yang luar biasa dalam agama, harus difahamin. Waktu Hafsah jadi janda, selesai masa iddahnya, Umar sudah keliling. Dan Umar bukan datang kepada anak-anak muda, waktu itu Hafsah kata ahli sejarah masih muda. Umurnya masih ya mungkin 20-an tahun, 22 tahun, masih muda. Umar bin Khattab bukan cari anak-anak bujang, anak-anak muda dari sahabat. Didatangi Uthman bin Affan yang waktu itu sudah punya istri, gitu kan, dan sudah punya anak, dan memang dia sudah berumur, tapi datangi. Kenapa? Karena kesolehannya Uthman. Dan Uthman menolak waktu itu, mengatakan saya tidak punya hajat. Lalu Umar pun berkata, aku mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku berkata, jika engkau berkenan, aku akan menikahkan kamu dengan Hafsah. Dan ini juga riwayat ini menjelaskan ikhwah, riwayat ini hadis sahih ya. Ini diriwayatkan, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari ya. Imam Bukhari dilihat di footnote nomor 41 ayat halaman 134 ya. Di sini ulama mengatakan bukan aib seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada orang saleh, gitu kan? Itu bukan aib. Sebagaimana bukan aib juga seorang muslimah mukminah menawarkan dirinya kepada orang yang mukmin, tapi dengan cara-cara syar'i. Sebagaimana wanita mukmin yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mengejar iman itu satu poin yang penting ya. Satu poin yang penting. Jadi itu boleh kita kejar. Jangan terbalik. Kita sekarang mengejar orang-orang malah yang rusak. Ya, mohon maaf yang tiap hari telanjang, tiap hari dipegang oleh laki-laki, itu yang dikejar oleh laki-laki kita sekarang. Dianggap karena ini cantik, ini segalanya dan seterusnya. Seakan-akan orang mukmin tidak ada yang cantik. Ini keliru. Ya kan gitu. Ini pemahaman yang keliru. Dari sini kita bisa lihat bagaimana boleh seorang mengejar iman dari orang yang lain. Maka Abu Bakar pun kata Umar terdiam. Dan aku ya lebih baik menerima perkataan jawaban dari Abu Bakar daripada Abu Bakar diam. Maka saya pun merasa tersinggung Umar waktu itu. Kenapa kok diam? Minimal seperti Uthman mengatakan saya nggak bisa misalnya gitu kan. Tapi dia diam. Lalu beberapa malam kemudian ternyata datanglah lamaran Nabi SAW kepada Hafsah. Lalu Umar pun menikahkannya. Di hari pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah, Abu Bakar baru berkata kepada Umar begini. Apakah kamu tahu, wahai Umar, bukankah kau sudah tawarkan Hafsah kepada saya? Kata Umar, benar. Apakah kamu tahu kenapa saya diam? Kata Umar, tidak. Kata Abu Bakar apa? Yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaanmu itu adalah karena aku mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebut nama Hafsah. Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW tidak berkenan, niscaya aku yang akan menerima tawaranmu. Jadi di sini jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan tidak mau menikahi Hafsah, tapi tidak mau mendahului Nabi SAW karena Nabi sempat menyebutkan namanya Hafsah pada saat meninggal. Nabi tidak bilang saya akan nikahi Hafsah, tidak. Cuma mengatakan Hafsah kesihan, meninggal suaminya. Maka Nabi SAW, maka Abu Bakar tidak mau mendahului Nabi SAW. Kalau Nabi tidak nikahi barulah dia